selamat malam. Malam. Ada yang nunggu 2 jam? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Padahal saya mau kasih voucher loh. Nggak jadi. Ada yang baru hadir? Pertama kali? Oh banyak juga, udah malam nih. Oke. Ini make sure ya Bapak Ibu ya. Ada yang lagi hamil, demam, pasang alat pacu jantung, atau sedang kemoterapi ada? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, kalau aman kita mau tanya dulu satu-satu nih dari Bapak tadi baru ya? Baru. Bapak namanya siapa? Andi. Tandi? Andi. Pak Andi? Ya. Pak Andi keluhannya apa? Tulang belakang, kram, sama ini kadang-kadang mau Apa tuh? Lehernya kenapa? Kram? enggak apa kayak Kencang? kenceng. Ada kolesterol? Hipertensi? Hipertensi enggak, kolesterol mungkin ya. Mungkin ya. Bisa jadi. Nggak pernah cek? Pernah cek, juga ada lah sedikit. Oke. Yang kenalin sini siapa Pak Andi? Enggak ada. Tadi lewat aja ngeliat tuh. Oh Mampir. gitu. Oke. Mau makan tadi pas beda. Oh iya, kok rame ya? Oke, Ibu namanya siapa? Teresa. Teresa. Ada keluhan apa? Bu? Kadang lutut saya sakit. Lututnya kadang Karena sakit. pernah jatuh juga sih. Apa? Pernah jatuh juga. Oh pernah jatuh. Oke. Terus ada lagi? Terus, apa ya? Ada sih. Mungkin asam lambung. Ada asam lambung, GERD ya. Oke. Ada lagi? Ada. Jadi baru? Iya, Namanya siapa? ini Yeni. Iya. Yeni keluhannya apa? kaki sakit, Lututnya sakit. asam lambung juga. Asam lambung juga. Janjian nih. Apa? Suka nyeri sini. Oh, dadanya sudah nyeri. Oh, gawat ini. Enggak. Iya, asam lambungnya udah naik sampai jantung loh. Iyalah. Itu yang orang bilang angin duduk tuh, bisa tiba-tiba jatuh, serangan jantung. Gitu ya. Iya, gara-gara asam lambung yang naik, dia ngelubangin pembuluh darah di jantung. Tapi saya sudah lama sebegitunya. Apalagi udah lama. Kadang kambuh, kadang dia. Iyalah, dia nggak terus-terusan. Kalau pas lagi naik aja tuh, bahaya. Iya, sama mau ada. Bahaya loh itu kalau GERD udah naik kayak gitu. Ya. Ada lagi? Udah. Udah itu aja. Oke, siapa lagi yang baru? Oh ini. Oma namanya siapa? Lantai. Lanti. Keluhannya apa? Kaki suka kayak gerimis-gerimis. Gitu. Gerimis apa itu ya? Kayak dingin gitu. Oh dingin. Kayak seriming-geriming gitu. Ah. Sama nyut-nyut. Oh sakit juga. Sama ini sakit juga. Apa tuh? Ini leher sebelah kiri. Sama ini dada. Suka Sini nyari? nih. Oh sini suka nyari. Samping, iya. Oh oke. Iya, sama itu buang BAB-nya kurang lancar. Kurang lancar, sembelit berarti. Iya. Kadang-kadang sehari 2, kadang-kadang 2 hari gitu. Buang. Oh oke. Iya, sama ini mata. Matanya kenapa? Kurang terang lihatnya. Kurang terang. Ini sudah berobat. Lagi berobat. Kenapa emang kata dokter? Sarafnya kurang gitu, kurang bagus. Oh syarafnya ada penyumbatan ya? Kayak benang nggak kusut lah gitu. Iya kata dokternya. Oke. Ada lagi? Sama ini apa? Perlu jalan ya gitu ya. Ini kayaknya gitu kayak ngegeleong dikit gitu. Ngegeleong, ada lagi bahasanya. Ada Kayak gitu. jatuh. Iya. Stabil. Enggak itu, enggak sering. Oh iya. Jarang. Besok boleh bawa translator ya. Apa? Dia di baru nih. Iya, satu-satu. Tenang. Jadi namanya siapa? Meli. Meli. Iya. Keluhannya apa? Pegel-pegel aja. Pegel-pegel doang. Sama Leher apa? kadang-kadang pegel gitu aja. Oh. Juga kadang-kadang. Udah buru-buru kirain apa? Toh. Belum tentu. Oke, Ibu berdua baru. Iya. Baru. Namanya siapa Ibu? Saya Ida, Bu Ida. Keluhannya apa? asam lambung sama badan sering banget pijat. Sering banget dipijat. Iya, seminggu sekali keluar.
Seminggu sekali. Oh, mirip Pak Alba ini. Pak Alba itu udah sesi kemarin. Sesi tadi. Udah itu aja. Ibu? Darah tinggi sama gula. Sama gula. Iya. Berapa setinggi apa? Kalau lagi itu darah tensi ya Ah. sampai 200. 200. Terus gula kalau lagi tinggi bisa sampai 400. Wah. Kaki, lapak kaki yang suka dingin. Suka dingin. Terus kebanyakan minum obat pula ya, budek. Benar suka diketawain sama anak. Kebanyakan gitu ya. Iya, obat diabetes kayak gitu. Iya, Saya nggak budek. iya, kuping benar, nggak bohong. Nggak budek. Kalau diajak ngomong juga banyak kan gak nyambung, orang kurang dengar. Iya. Orang kurang dengar kan susah, sering diomelin. Curhat deh. Ditanya apa jawabnya. Suruh tulis aja lain kali tulis. Tulis WhatsApp. Oke. Udah itu aja. Udah. Ada lagi yang baru hadir? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya jelasin sedikit buat teman-teman yang baru hadir ini ya, supaya kita sama-sama tahu. Nah, kita di sini Alphatera terapinya gratis ya. Bapak Ibu tidak perlu bayar apa-apa ke sini, cukup duduk, datang duduk ya, dengerin kita ngobrol, udah boleh pulang selesai gitu. Kami di sini bukan perusahaan yang bergerak di bidang sosial juga ya. Kami di sini adalah bisnisnya. Kami jual ini mesin Alphatera ini. Ya. Tapi teman-teman yang datang ke sini itu tidak akan kami tawari apa-apa. Kecuali ada yang berminat nanya ke kami, nah baru akan kami follow up. Tapi kalau nggak nanya apa-apa, tidak meninggalkan nama dan nomor telepon, kami nggak akan follow up apa-apa. Nggak akan kami hubungi apapun, ya. Bapak Ibu mau tiap hari ngantri di sini boleh? Boleh, nggak masalah, ya. Tinggal datang aja, ngantri, duduk, udah selesai. Gitu, ya. Cuma kalau Bapak Ibu yang berminat, boleh taruh nama dan nomor teleponnya ke kami. Nanti kalau ada promo akan kami hubungi, gitu. Ini mungkin udah banyak nih dari tadi pagi pada nanyain, mana katanya mau dihubungi. Ya, sampai sekarang nggak dihubungi. Iya, belum. Soalnya belum ada promonya, sabar ya. Nanti kalau udah ada promonya pasti kita kasih tahu. Ya, buat teman-teman yang udah tulis nama, yang sabar ya. Dikit lagi. Ini slotnya sudah hampir habis ya. Begitu slotnya penuh, kami akan hubungi. Nah, ini masih kurang beberapa slot lagi. Ya. Nggak sampai 5 slot lagi, aman. Maaf ya. Oke. Sempit. Hati-hati. Nah. Oke. Ya, jadi gitu ya update-nya ya. Oke, nah kami di sini Alphatera menggunakan mesin dari Jepang. Ya, mesin ini bukan mesin multi level. Kami bukan perusahaan multi level. Ya, jadi kami tidak ada sistem merekrut ya, referensi nggak ada. Bapak Ibu referensikan teman nggak dapat bonus apa-apa ya. Bapak Ibu, soalnya ada yang tanya saya tadi pagi, kalau teman saya kasih tahu terapi di sini beli, saya dapat apa? Ya, aku ada satu deh ya. Nggak ada, kita bukan multi level ya. Sama lah kayak Bapak Ibu makan di restoran depan, enak kasih tahu temennya, ya kan nggak dapat apa-apa juga gitu loh. Ya, kita ini perusahaan konvensional biasa, bukan multi level ya. Oke, jadi alat kami ini sudah diuji klinis selama 40 tahun. Ini untuk make sure Bapak Ibu itu tidak mengalami bahaya selama memakai mesin kami ya. Di situ di tembok udah ada itu tuh sertifikat. Sertifikatnya ada macam-macam ya. Salah satunya adalah sertifikat anti radiasi. Jadi mesin ini 100% tidak ada radiasi yang berbahaya ke dalam tubuh kita gitu. Oke. Terus dia juga sudah diteliti efek sampingnya. Apakah ada efek sampingnya atau tidak? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Makanya dia penelitiannya sampai 40 tahun.
Jadi lama supaya kita aman. Dan yang terakhir yang diteliti adalah ada fungsinya, ada gunanya atau tidak kalau kita pakai mesin ini ya. Ada khasiatnya apa enggak. Jadi tiga tes ini kami sudah memenuhi uji klinis dari rumah sakit di Jepang gitu. Oke. Nah, kami menggunakan terapi yang namanya bioelectric potential therapy ya. Electric potential. Ada elektriknya, berarti ada listriknya. Nah, kami menggunakan listrik nih untuk terapi. Tapi nggak rasa kesetrum kan? Nggak rasa kesetrum. Jadi biasa aja ya, nggak ada rasa setrum apa-apa. Walaupun nggak rasa apa-apa, ini mesinnya udah jalan dari tadi. Ya, mungkin yang ngerasa cuma yang dekat tembok aja. Ya kan? Ada sedikit. Yang udah agak baris-baris berikutnya udah nggak ngerasa apa-apa nih. Gitu. Walaupun nggak rasa apa-apa, ini memang beneran udah jalan. Ya, udah jalan. Ini senut-senut. Nah iya, soalnya dekat tembok. Oke, perlu saya tes nggak? Perlu saya tes nggak? Bener nggak? Ini terapinya udah jalan gitu. Pakai apa? Ah, pegang aja tangan. Nggak, satu jari aja sih. Gitu. Tapi ada listriknya dikit. Nggak apa-apa. Apa? Kaget dikit ya? Mana? Iya. Kok kita senggolan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh. Kalau satu jalur nggak apa-apa. Ini segini satu jalur. Iya betul, satu mesin. Satu mesin bisa maksimal 5. Jadi lu coba. Jangan lu, kaget lu. Kencang. Iya kenceng tuh kok kayak Nggak sakit kan? Kaget doang. dia kaget kayak ini kayak ada apa. Kan udah dikasih tahu ada listriknya, masih kaget aja. Kaget juga. Walaupun Mau coba? Coba nggak? Listrik atau Mau? Oh ya. Ini udah kerasa nih. Ya udah nggak usah. Ya, yang kanan. Yang kanan Kaki, doang? Ya, Oh, kaki iya, kanan iya. ini kerasa. Oke, oke. Nah, ini terapi di sini cocoknya untuk sakit apa? Jadi sakit-sakit yang berhubungan dengan bertambahnya usia kita dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup kita ya. Contohnya penyakit karena usia kita itu susah tidur, ya, mata kita makin lama makin buram, ya kan, penglihatan kita makin berkurang, terus masalah persendian, ya kan, ada. Usia kan. Perasaan tadi ngakunya cuma 2, ini kok jadi banyak. Ya. Terus sendi-sendi lah, biasa bangun tidur kaku, ya kan. Itu masalah kita bertambah usianya. Ya, betul. Lalu ada juga penyakit karena gaya hidup kita. Penyakit karena gaya hidup ini misalkan diabetes, kolesterol, hipertensi, asam urat, ya ginjal, cuci darah, penyumbatan di jantung, stroke. Nah, ini semua penyakit karena gaya hidup kita. Kalau kita rutin terapi ya, dalam 7 hari biasanya sudah mulai ada perbaikannya. 7 hari ya. Kalau rutin ya. Kalau nggak rutin ya makin lama dia. Gitu. Semakin kita nggak rutin ya semakin lama lagi terapinya. Kita datang di sini setiap hari ya, seminggu 6 kali ya. Ini pasti mulai ada perbaikan. Tapi bukan berarti apa ya? Pasti sembuh gitu ya, bukan, saya nggak janjiin pasti sembuh. Tapi kalau teman-teman lihat di tembok ini, ya ini semua adalah orang-orang yang sudah berbaik hati membagikan testimoninya ke kami gitu ya. Ada yang sudah membaik, ada juga yang sudah sembuh. Ya, nggak semuanya sembuh jadi, ada yang baru membaik. Setelah membaik saya nggak tahu apakah sudah sembuh sekarang atau enggak, karena belum diupdate lagi ya. Rata-rata kalau Bapak Ibu lihat ini kurang dari 7 hari atau enggak 7 hari. Walaupun ada juga yang lebih, ada yang 9 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 15 hari ya. Tapi jumlahnya enggak sebanyak yang kurang dari 7 hari atau 7 hari gitu. Ya. Perubahannya sedikit atau banyak atau sembuh itu tergantung dari tubuh kita masing-masing ya. Jangan dijadikan ini patokannya. Oh itu 7 hari punggungnya nggak sakit lagi tuh. Ya, bukan berarti
Bapak Ibu yang punya punggung sakit 7 hari juga sembuh gitu, beda-beda, oke? Nah, kita di sini terapinya mau membersihkan darah. Maksudnya apa bersihkan darah? Bukan berarti darah kita ada kotorannya, bukan. Bukan juga seperti kita cuci darah sakit ginjal ya, bukan. Maksudnya semakin kita tua, darah kita ini pH-nya semakin turun. Dia akan semakin asam. Nah, pada saat darah kita semakin asam, warna darah kita juga akan semakin gelap, semakin hitam darahnya. Ya, ada yang pernah donor darah? Ada. Ada. Usia berapa Bapak terakhir donor darah? 56. 56. Warna darahnya yang mana? Nggak ingat ya. Biasanya kita di atas usia 50-an udah mulai di sini nih. Oh gitu ya. Ya, apalagi kalau ada diabetes. Kalau nggak ini ya ini. Kebanyakan sih ini. Iya, kalau lagi dicek darahnya agak-agak Hitam kan? Nah, ini aja nih kalau dibeginiin. Ini ada pernya. oh iya. Lama baru baliknya. Oh Ini gitu. jadi Kaku, apa ya? kaku. Jadi nggak bisa begini. Oh nggak iya, bisa. kaku. Iya. Iya, kaku tangannya ya. Nah, inilah yang sebenarnya mau kita bersihkan di sini. Kita terapi di sini, darahnya dibalikin lagi supaya pH-nya itu normal. Oke. Kalau pH-nya sudah normal, pelan-pelan nih darahnya warnanya akan cerah lagi. Ya, Bapak Ibu boleh bandingkan ya. Sekarang donor darah. Nanti 2-3 bulan lagi donor darah, warna darahnya pasti nggak sama. Pasti udah beda. Dia akan lebih cerah. Berarti darah kita pH-nya sudah mulai normal. Gitu. Kalau pH-nya sudah normal, penyakitnya akan pelan-pelan membaik atau nggak hilang. Kalau warna darahnya seperti ini, penyakitnya banyak. Yang pasti kalau warna darah seperti ini, darahnya pasti kental. Itu udah pasti. Ya. Di samping kental, itu turunan dari kental aja penyakitnya udah banyak. Orang kalau darah kental pasti hipertensi, ya kan? Orang kalau darah kental lama-lama pasti ada penyumbatan, gitu, ya. Terus metabolismenya jelek, sistem imunnya jelek, dan lain sebagainya, ya. Jadi ini yang mau kita benerin di Alphatera. Nanti kalau sudah sembuh, sudah baik kondisinya, Bapak Ibu masih mau terapi di sini nggak? Oh. Kenapa? Kan udah sembuh. Kan biar sehat. Betul, ya. Terjaga terus ya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah sembuh, mau maintain kondisinya supaya tetap sehat, boleh balik aja duduk di sini. Kami nggak akan larang. Selama kami masih buka di sini, Bapak Ibu welcome setiap hari datang ke sini, ya. Tapi buat yang sudah sembuh nggak mau balik lagi, boleh nggak? Boleh juga, terserah. Kami nggak ada larang-larang sama sekali, ya. Tapi perlu diingat, kita kalau sakit kebanyakan karena gaya hidup kan. Nanti kalau kita sudah sembuh, gaya hidup kita tidak diubah, kita bisa sakit lagi. Contohnya, kita diabetes karena sering makan manis-manis. Nanti sudah sembuh diabetesnya, kita tetap makan manis-manis terus yang banyak, ya bisa kambuh lagi gitu. Bukan karena ketergantungan mesinnya ya, memang karena gaya hidupnya tidak berubah. Yang perlu dijaga adalah 4 hal ini. Stresnya dijaga ya, polusi jangan sering-sering kena, makanannya harus dijaga, dan yang terakhir harus rutin berolahraga. Kalau tidak sanggup melakukan 4 ini, nggak apa-apa, duduk aja di Alphatera, biar kami yang bantu bersihin gitu ya. Oke, nah ini penting sekali. Tadi siapa yang punya hambatan di jantung? Ada nggak? Nggak ada ya sesi sebelumnya. Nggak apa-apa. Ini aja, Oma. Tangannya taruh. Rasanya apa? Getar ya? Oke, mau coba? Nah, getar ya? Betul ya? Nah, getaran. Jadi getaran ini penting sekali. Fungsinya apa? Kalau kita punya kolesterol tinggi, ya, kolesterol ini berpotensi untuk menyumbat pembuluh darah kita, ya. Kalau terjadi sumbatan di jantung, ya sakit jantung. Kalau terjadi sumbatan di otak, stroke. Nah, jadi ini berbahaya sekali. Nah, kita terapi di sini, dalamnya sekarang tubuh kita ini lagi bergetar. Getarannya lumayan kencang, 1 detik dia 60 kali getar.
Jadi setengah jam kita duduk di sini, dia sudah bergetar 108.000 kali. Supaya plak-plak yang ada di pembuluh darah kita ini pelan-pelan akan copot, kekikis. Gitu. Kita sudah punya 4 orang testimoni tidak jadi di bypass, tidak jadi pasang ring. Oke. Jadi dia duduk di sini sudah hemat lebih dari 600 juta. Nah, ya, bypass 600 juta loh. Ya, pasang ring 150. Ya. Nah, ada Cici Mariana tuh namanya di situ di tembok-tembok itu ya. Dia nggak jadi pasang 3 ring. Hemat 750 juta. Dia tadinya mau pasang di rumah sakit Elizabeth di Singapura. Nggak jadi. Ya, cuma bayar parkir di sini. Enak kan? Jadi ini penting sekali, oke? Nah, Bapak Ibu sambil terapi boleh sambil minum ya. Kalau sambil minum ini metabolisme kita lebih baik ya, terapinya jadi lebih efektif gitu. By the way, ini kan banyak yang udah sering kesini ya. Bapak Ibu udah sering kesini kan? Kenapa minumnya selalu setiap di slide ini doang? Kenapa sebelum slide ini kagak ada yang mulai minum? Kenapa harus diingetin? Kan udah sering kesini. Minum aja dari awal gitu loh. Enggak usah tunggu slide ini suruh minum baru minum. Minum aja, habisin, nggak apa-apa. Psikologis ya. Lupa. Jadinya udah bawa minum ke sini cuma minum seteguk. Di slide tadi doang. Habis itu udah. Lain kali slide-nya saya pindah di depan ya. Oke, nah kita maunya datang itu yang rutin ya. Tadi kakak ada tanya kan, kalau seminggu sekali bagaimana? Ya jujur aja, mungkin kurang maksimal lah hasilnya ya. Bahkan cenderung mungkin nggak ada hasil apa-apa, kecuali kakak metabolisme aja bagus sekali, reaksi tubuhnya bagus sekali. Mungkin 1 kali datang udah cukup tuh, udah sembuh ya. Tapi kebanyakan dari kita ya, yang datang ke sini sudah hampir 1.400 orang loh. Ya, kita sudah cetak kartu itu 1 rim itu 1.000. Nah ini udah stack ke-3 atau ke-4 ya. Jadi berarti sudah hampir 1.400 orang. Dari 1.400 orang yang hari pertama terapi langsung sembuh itu kurang dari 1%. Ya, kurang dari 1%. Jadi untuk efektivitasnya memang kurang efektif. Kita maunya rutin ya. Nah, kita di sini setelah terapi mungkin akan mengalami reaksi-reaksi lah ya. Bisa ngantuk, bisa pegel-pegel, bisa juga nyeri setelah terapi. Nah, ini wajar. Anggaplah kita keseleo dipijitin, sakit dulu baru dia enak gitu ya. Selama masih ada perbaikan di badan kita, dia akan pasti ada rasa-rasa reaksi lah gitu. Tapi kalaupun nggak ada reaksi nggak apa-apa ya. Bukan berarti semua orang ada reaksi. Enggak juga. Nah, buat Bapak Ibu yang baru bergabung, kemarin kita ada bahas tentang paten. Jadi ada 4 paten di Alphatera. Cuma ada 1 yang belum saya bahas. Hari ini saya mau bahas. Karena ada yang baru, saya ingetin sedikit lah tentang kita ngapain, kayak kita ngomongin apa tentang paten ini supaya sama-sama ngerti ya. Yang pertama, paten keselamatan. Ini maksudnya Alphatera punya colokan itu khusus. Dia kalau dicabut, anak-anak colok-colok tangannya dia nggak akan nyetrum, aman lah. Kalaupun dia nyampe ke dalam ya, dia colok-colok pakai besi gitu ya. Mesinnya kalau ada lonjakan listrik dia langsung mati otomatis. Jadi double safety-nya. Terus yang kedua, kalau ada 4 orang, 5 orang terapi, semuanya akan tetap dapat energinya yang sama. Nggak ada yang berbeda-beda. Yang lebih dekat dari mesin lebih banyak energinya, enggak, semuanya sama. Ini pun sudah dipatenkan, tidak ada perusahaan lain yang punya teknologi ini. Terus yang ketiga, nah ini ada 3 mode, ada warna merah, kuning, sama biru. Sekarang semua yang kita pakai adalah warna merah. Nah warna merah ini paling bagus untuk membersihkan darah, ya. Tapi dia bisa juga untuk general cleaning lah gitu, untuk masalah-masalah umum. Nah kalau merah nggak sanggup, mungkin ada keluhannya lebih berat lah gitu ya. Ada sakit ginjal lah, jantung lah, liver lah. Nah, kita pakai mode warna kuning. Mode warna kuning ini bagusnya untuk
masalah-masalah organ dalam kita ya. Lalu ada mode warna biru. Nah, biru ini untuk spesialis syaraf lah. Ya, kita punya keluhan-keluhan masalah syaraf, itu kita pakai warna biru. Bukan hanya syaraf kejepit aja, tapi keluhan-keluhan syaraf otonom. Ya, syaraf otonom ini bisa mengganggu misalkan susah tidur ya, GERD, nah, terus sembelit. Nah, ini semua disebabkan karena syaraf otonom kita tidak lancar, tidak bagus gitu. Nah, sekarang kita mau bahas paten yang keempat. Paten yang keempat ini adalah mode rawatan spesifik. Ya, maksudnya apa mode rawatan spesifik? Jadi, kita punya 4 mode. Ada mode A, B, C, sama D. Jadi setiap mode ini lebih spesifik lagi rawatannya. Saya nggak ingat urutannya apa. Ada contekannya. Bapak Ibu kalau baca manualnya nanti ada. Jadi, mode pertama itu bisa untuk meningkatkan metabolisme kita. Ya, kedua bisa untuk membersihkan darah lebih intensif lagi ya. Ketiga bisa untuk masalah syaraf otonom lebih intensif lagi. Dan yang keempat bisa untuk masalah organ lebih intensif lagi. Jadi contohnya misalkan A ini untuk organ ya. Jadi Bapak Ibu bisa gabung mode A plus mode warna kuning. Jadi dia akan lebih cepat untuk memperbaiki organ-organ tubuh kita gitu. Kalau bingung, nggak apa-apa, nggak ada ujiannya juga. Ini saya kasih contohnya aja. Jadi, kita ada satu testimoni yang sudah pakai mode warna kuning. Tapi mode warna kuning tidak dipakai di Alphatera Alam Sutra, belum ya. Kalau di Muara Karang sudah dipakai. Nah, dia memakai mode warna kuning ya. Nggak setiap hari sih, karena di sana kadang di rolling gitu loh, diganti-ganti ya. Ini namanya Pak Halim. Dia sudah gagal ginjal dan penyumbatan di jantung. Oke? Bapak Ibu pernah lihat nggak orang yang sudah cuci darah, gagal ginjal, minum obat dia sembuh? Ada nggak? Nggak ada. Ginjal kita kalau fungsinya sudah turun, selamanya dia turun. Nggak ada obat yang bisa naikin fungsi ginjal kita, betul? Tapi duduk di Alphatera, hah? Ya kecuali transplant, karena itu kan ya pasang ginjal baru, ibaratnya spare partnya diganti gitu loh. Oh bisa, nggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi Pak Halim ini sudah terapi di Alphatera hampir sebulan, kondisinya sudah membaik. Kita dengerin ya. Selamat malam Bapak. Bapak atas nama saya Bapak siapa? Bapak Halim. Ya, Bapak Halim di sini udah berapa kali terapi? Hampir sebulan. Hampir sebulan terapi. Jantung dan ginjal. Jantung dan ginjal ya. Nah, untuk keluhan jantung dan ginjal udah berapa lama? Dalam cuci darah udah setahun. Udah ada cuci darah juga. Cuci darahnya sudah 1 tahun. Biasa ya, luar biasa. Nah sekarang setelah terapi 1 bulan gimana untuk keluhan jantung dan ginjalnya? Sudah membaik. Sudah membaik. Membaiknya dalam artian masih mengonsumsi obat atau masih cuci darah? Sudah berkurang. Sudah berkurang. Dosisnya dari berapa sampai dengan berapa sekarang? Tadinya saya 3 kali, sekarang saya 2 kali. Wah luar biasa. Minta tepuk tangan buat Pak. Berarti dulu cuci darah 3 kali dalam seminggu. Sekarang sudah sekali. Minum obat sudah berkurang dosisnya. Cuci darahnya seminggu 3 kali jadi 1 kali. Bapak Ibu ini ya, kalau Bapak Ibu ketemu orang yang cuci darah seminggu udah 3 kali, itu mohon maaf aja, biasanya harapan hidupnya sangat kecil. Ya, itu ginjalnya udah parah sekali. Kalau dia nggak dapat donor ginjal secepatnya, biasanya udah tinggal tunggu waktu aja, ya kan? Tapi ini dari 3 kali bisa jadi 1 kali, berarti fungsi ginjal dia ada kenaikan. Luar biasa ya kemajuannya dalam 1 bulan. Kalau untuk keluhan jantungnya gimana Bapak? Jantungnya sudah sambil makan obat mau bikin. Tadi aku suruh bypass, tapi saya nggak mau. Disuruh bypass Tapi nggak untuk mau. sampai sekarang itu masih dianjurkan sama dokter untuk bypass ya? Udah. Udah enggak lagi? Wah luar biasa. Suruh olahraga. Suruh olahraga. Wah. Sudah tidak dianjurkan untuk bypass, berarti sumbatannya sudah
sudah membaik ya, sudah nggak perlu bypass lagi, berarti sudah di bawah 40% sumbatannya. Cuma disuruh olahraga aja yang rutin. Ya. Duduk di Alfatera sudah berapa ratus juta dia hemat ya. Oke. Ya, oke. Tapi bukan berarti mode merah nggak bagus ya. Bagus juga, bagus juga. Gitu. Ini kebetulan di sana sudah mau tutup, jadi suka di rolling lah mode-modenya gitu. Kita sementara pakai ini dulu. Biar semua orang darahnya bersih dulu. Baru nanti mungkin ada rolling ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, udah pulang. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai besok ya. Terima kasih ya, Pak. Hendra. Pak Hendra ya. Boleh. Supaya nggak ditambah lagi ringnya dong. Nah, setelah belum kemarin ya. Kecuali alat pacu jantung nggak boleh. Kalau ring bypass nggak apa-apa. Peacemaker gitu nggak boleh. Nggak boleh pacemaker. Mbak, makanya temen saya ya ginjalnya baru transplant. Oh, baru transplant. Cuman kayak ada gangguan lagi, imunnya jadi naik. Harusnya turun. Karena orang kalau transplantasi harus minum obat namanya imunosupresor. Sehingga mau diturunkan. Harus diturunkan. Karena kalau kita transplant organ, ya makasih Bu. Betul. Kalau kita transplantasi, tubuh kita itu nggak akan sepenuhnya menerima organ tersebut karena kan itu bukan bagian dari tubuh kita. Itu akan dianggap benda asing. Kalau imun kita tinggi, dia pasti nyerang itu, dihancurin itu. Jadi orang transplant itu harus minum obat namanya imunosupresor supaya imunnya rendah, ginjalnya bisa diterima sama tubuh. Jadi dia sekarang setelah lahan bagus dia balik imunnya kan sekarang Iya, pasti lagi tawaran itu ginjalnya lagi diserang tuh. nggak apa-apa dia kemarin dalam kondisi seperti itu. Tapi dia harus ingat ya, di sini orang ramai sekali. Dia minum obat imunosupresor, imunnya jelek. Kalau di sini ada flu, batuk apa sekali aja dia Emang dia agak khawatir. Iya, berbahaya. Jadi jangan dulu ya. Saran kita sendiri. Karena memang banyak. Sebaiknya sih lebih private. Cuma kalau dia belum coba, dia nggak mungkin beli juga. Jadi agak susah nih. Bingungnya kalau orang di sini Ini alatnya kalau beli langsung mahal sekali, 350. Tapi kita kan kumpul, kita mau satu kirim sekali itu pas satu kontainer gitu. Jadi kita punya 30 orang yang mau beli dulu. Nah, 30 itu pas satu kontainer. Kalau dia pas, kan ongkirnya lebih murah, pajaknya lebih murah. Jadi bisa beli berapa? Harganya bisa diskon sampai 50%. Sekarang yang beli sudah 25 orang. Nanti sudah 30, kami akan teleponin dulu semua satu-satu. Jadi ya, kalau jadi kami order. Kalau nggak jadi ya kami cari lagi dulu sampai 30 baru kita order. Kalau nanti sudah 30, ada yang mau lagi, dia harus tunggu batch kedua, kumpulin 30 lagi. Jadi kalau mau order dari sekarang kita berdiri nih. tapi katanya yang saya jual sekarang Betul, saya cuma takutnya ada yang sakit aja kena dia. Tim saya kan kadang-kadang Takut dia. Terima kasih sama-sama. Itu rasa reaksi, misalkan pada kalau ibu saya ya